Saya share screen apakah sudah masuk Bapak Ibu? Belum ya? Belum, Kak Ellen. Belum ya? Oke, sebentar. Hmm, apa ya ini? Bentar ya Bapak Ibu. Nampaknya setelah share video tadi sedikit ada. Nah, sip. Sudah muncul ya Bapak Ibu di layar Anda. Sudah. Sudah ya, mantap. Thank you Pak Nikolas atas responnya. Nah, malam hari ini seperti yang sudah Bapak Ibu lihat dari undangan gitu ya, poster-poster juga sudah di reminder sama Mbak Ayuli gitu ya. Kalau pada malam hari ini kita akan bersama-sama ada di sesi uplifting session gitu ya. Nah, eh, di uplifting session ini kita akan berproses bersama metode dan tools dari points of view gitu ya. Nah, mungkin sebelum saya lanjut, mungkin ada yang baru pertama hadirkah pada malam hari ini? Mungkin entah baru hadir ikut uplifting session, atau baru tahu tentang points of view, atau baru tahu tentang Sinergia Coaching Center gitu ya. Boleh info di kolom chat supaya saya tahu. Oke, saya. Kak Aristian baru. Bu Winti. Bu Ingrid, oke. Ternyata lumayan banyak ya yang baru ya. Dari beberapa peserta yang sudah hadir, oke, ada 4, 5. Oke, Pak Nikolas juga baru tahu. I see, nggak apa-apa. Justru ini menjadi ruang ya buat teman-teman buat tahu dan belajar dan merasakan bagaimana kita berproses dengan menggunakan metode dan tools dari points of view gitu ya. Nah, points of view ini merupakan tools kreatif ya, Bapak Ibu, berupa visual, gambar, foto gitu ya, di mana foto dan gambar ini mengajak seseorang itu untuk membuka hati dan pikiran gitu ya, supaya mereka bisa mendapatkan sudut pandang yang baru gitu, terus mendapatkan perspektif yang baru dan dari situ juga bisa saling menyampaikan apa ya, ide dan points of view lah ya yang berbeda-beda setiap seseorang seperti itu. Jadi nanti kita lihat aja prosesnya bareng Bu Aida gitu ya. Maka dari itu diharapkan teman-teman mengikuti prosesnya secara mindful sampai akhir dan juga bisa open cam supaya nanti proses sharingnya juga enak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, saya juga mau menyampaikan schedule session di coaching center, Sinergia Coaching Center. Eh, Nanti kan Bapak Ibu akan berproses nih bersama toolsnya Points of View. Nah, kalau Bapak Ibu juga pengen tahu lebih dalam, pengen belajar tentang bagaimana sih tools ini bekerja gitu ya, metodenya seperti apa, dan juga pengen punya dan pegang gitu ya toolsnya. Nah, ini juga ada sesi workshopnya, cara penggunaan toolsnya yang ada di Jakarta tanggal 15 Maret. Dan kalau misal bulan Maret berhalangan, bisa juga ikut di yang bulan April. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang tertarik untuk ingin lebih tahu tentang workshop ini, boleh langsung terkoneksi dengan mungkin teman-teman yang sudah mengajak Bapak Ibu pada malam hari ini, atau lewat Mbak Ayuli juga bisa, atau melalui Kak Putri ya. Nanti akan di-share linknya di kolom chat oleh tim Sinergia Coaching Center. Jadi Bapak Ibu boleh silahkan langsung terkoneksi dengan tim kami gitu ya. Di sini juga ada Mbak Ayuli yang sudah hadir malam hari ini. Nah, boleh langsung kontak ya ke tim dari Sinergia Coaching Center. Seperti itu. Nah, supaya prosesnya lebih enak gitu ya, seperti yang saya info tadi, boleh sambil cek internetnya supaya lancar ya. Terus juga bisa persiapan alat tulis. Siapa tahu nanti ada hal-hal penting yang ingin Bapak Ibu tulis, catat gitu ya, supaya bisa ingat gitu prosesnya gimana.
Dan juga jika ingin bertanya terhadap atau ada pertanyaan, boleh aja drop di kolom chat ya, atau nanti di akhir sesi atau saat diberikan kesempatan untuk sharing dan untuk bertanya, boleh silakan open mic-nya seperti itu. Tapi jika fasil kita pada malam hari ini masih memberikan penjelasan gitu ya, memfasilitasi, diharapkan kita eh, mute dulu seperti itu ya, Bapak Ibu, supaya kita bisa lebih fokus mendengarkannya. Seperti itu. Nah, pada malam hari ini uplifting session kita temanya Ramadan Reset nih. Nah, sekarang kan lagi bulan Ramadan, jadi inilah kesempatan buat kita semua gitu ya, memperbaiki hati, memperbaiki diri gitu ya. Bagaimana sih eh, kita selama ini gitu ya? Siapa tahu kita masih belum apa ya, masih masih bergejolak gitu ya, hatinya masih nggak jelas gitu. Nah, maka dari itu malam hari ini kita akan berproses bersama supaya kita bisa lebih mengenal diri kita, bisa menata hati kita, khususnya di bulan suci ini gitu ya, di bulan Ramadan. Seperti itu. Nah, oke, tanpa berlama-lama, pada malam hari ini kita akan ditemani oleh Ibu Aida Ahmad ya. Beliau adalah penulis, coach, dan terapis dan juga explorer dari Points of View. Nah, jika Bapak Ibu ingin terkoneksi lebih dalam dengan Bu Aida, bisa juga follow Instagramnya ya di @ai_the_sma gitu ya. Bisa langsung terkoneksi jika ada pertanyaan atau ingin berkolaborasi dan lain sebagainya, boleh melalui Instagram beliau. Seperti itu. Oke, kalau gitu udah kita langsung aja ya. Bagi yang siap, teman-teman boleh apa ya, kasih reaction deh, reaction buat Bu Aida supaya Bu Aida muncul nih, cing cing cing. Boleh kasih reactionnya, reaction apapun, reaction favorit dari Bapak Ibu semuanya. Oke. Oke, kalau gitu langsung aja Bu Aida, this is yours. Iya, makasih Kak Ellen. Sama-sama. Makasih Bapak Ibu yang sudah join malam ini. Buat Jakarta dan sekitarnya mungkin ini sudah baru selesai sholat tarawih ya. Tapi kayaknya yang 20 belum deh, ini belum selesai. Mungkin yang 8 ya. Kalau kampung halaman saya di Aceh sana, itu masih jam 8 itu baru mulai Kak Ellen gitu. Jadi nanti baru selesainya itu kira-kira sudah jam 9 lewat gitu ya, baru selesainya gitu. Oke, nggak apa-apa. Hari ini saya senang sekali bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu atau kakak-kakak semuanya. Ada yang masih baru, baru tahu tentang points of view. Nanti kita akan bersama-sama, saya akan membersamai bapak-bapak, ibu-ibu untuk bagaimana sih menggunakan tools point of view ini dalam hal kita mengenal diri kita, emosi kita, ataupun mungkin ada hambatan yang kita hadapi selama ini, gitu ya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Iya, kalau sudah terlihat, boleh diinfokan. Kalian sudah terlihat? Aman, Bu Aida, sudah terlihat. Oke. Oke, karena berhubung bulan puasa, jadi judulnya agak-agak bulan puasa ini, gitu ya, Ramadan Reset. Walaupun sebenarnya berpuasa bukan hanya miliknya teman-teman yang Muslim, gitu ya, yang non-Muslim juga melaksanakan puasa juga, gitu ya. Nah, tapi ada tagline-nya di bawahnya, menata hati untuk bulan suci. Harusnya menata hati setiap hari ya Kak Ellen gitu ya, ya Bapak Ibu, bukan hanya di bulan suci. Tadi tidak apa-apa kita belajar dulu dimulai di bulan suci ini. Oke, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu, umur berapa sih pertama kali berpuasa? Kira-kira tahun ini menjadi tahun puasa keberapa?
untuk Bapak Ibu? Boleh di-share di chat? Kalau saya karena dari umur 6 tahun sudah berpuasa, jadi ini hampir 40 tahun berarti. Tahun ke-40 saya berpuasa. Gitu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu yang hadir malam ini menjadi tahun keberapa puasa kali ini? Ya, kita lihat. Oke, saya baru 21 nyoba puasa. Ada yang 43, lupa pastinya, tapi sejak SD kelas 6. Oke, ada yang tahun ke-26. Oke. Berarti ini lebih dari 1 tahun, artinya sudah puluhan tahun gitu ya. Sudah puluhan tahun melakukan berpuasa. Tapi benar nggak sih berpuasa itu membuat kita menjadi damai, membuat kita menjadi lebih tenang kalau kita sudah melaksanakan selama puluhan tahun? Pertanyaannya, jawabannya di-keep dulu ya. Kalau, oke, sorry, aku nggak bisa. Oke. Nah, kalau misalnya dibilang bahwa berpuasa itu bisa melatih hati kita, menata hati kita, membuat kita nyaman, apa benar demikian gitu? Atau jangan-jangan eh, kita hanya melaksanakan menahan lapar dan menahan dahaga. Kalau kita melihat dari sisi pemaknaan berpuasa, selain di agama Islam ya, kalau di agama Islam sendiri latihan berpuasa itu adalah latihan untuk mengendalikan ego, mengendalikan emosi gitu. Nah, ada seorang teolog Kristen, dia Santo Agustinus mengatakan bahwa berpuasa itu adalah bentuk pengorbanan atau pertobatan. Kalau nggak salah kemarin baru Rabu Abu ya, teman-teman yang Nasrani. Nah, itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau di ajaran Hindu sendiri, istilah puasa itu disebut dengan upavasya gitu ya, yang artinya itu eh, berdiam mendekatkan diri dengan Tuhan gitu. Nah, kalau di Buddhis sendiri, Dalai Lama mengatakan bahwa berpuasa itu mengendalikan keinginan kita terhadap duniawi gitu. Bahkan Yahudi, eh, Rabbi Jonathan, salah satu yang terkenal di Yahudi itu mengatakan bahwa puasa itu adalah momen untuk kita berhenti sejenak dari rutinitas duniawi dan merenungkan makna hidup kita. Jika demikian ya, semua agama mengatakan bahwa ini loh manfaat berpuasa gitu ya. Sudah sampaikah kita dengan pemaknaan ini gitu. Nah, ini akan kita gali nanti bersama-sama, sudah sampai atau belum, atau ada hambatan apa gitu. Ini akan kita gali bersama-sama. Gitu. Nah, eh, ada perbedaan. Teman-teman mungkin ada mendengar istilah tentang religius atau spiritualis gitu ya. Padahal dua hal ini menjadi hal yang berbeda satu sama lain. Religius itu lebih berfokus kepada ritual-ritual dan kewajiban sehingga pelaksanaannya adalah menggugurkan kewajiban. Sementara spiritualis lebih kepada bagaimana seseorang itu mencapai pemaknaan. Nah, kalau dalam teman-teman Muslim sendiri memahami ada 5 pilar dalam agama Islam itu seperti sholat, puasa, zakat gitu ya. Nah, itu adalah sebuah media atau jembatan untuk menghubungkan kita dengan pemaknaan gitu. Nah, apa puasa bisa melakukan perubahan? Jika sampai kepada pemaknaan, tentu akan paham gitu ya. Tapi kalau masih berpuasanya eh, apa tajil war ya, ada dia yang tajil war biasanya ya, berarti dia hanya baru sampai pada batasan menahan lapar dan dahaga
gitu. Tapi kalau misalnya sudah sampai pemaknaan, berarti sudah memaknai nih jembatannya, jembatan berpuasanya. Nah, makanya kalau misalnya di dalam Islam itu dibilang betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain rasa lapar dan haus saja gitu. Kalau suami saya bilang malah dibilang gini, kalau kamu masih kepingin beli makanan apa buat buka puasa, berarti kamu belum berpuasa, katanya gitu. Jadi belum menahan tentang keinginan ego kita, gitu ya, nafsu kita, gitu, sehingga puasa kita tidak memberi perubahan apapun. Gitu. Nah, di sini nanti kita akan bersama-sama, karena saya akan memfasilitasi Bapak Ibu semua, akan bersama-sama mencari tahu apa puasa kita sudah memberikan perubahan bagi diri kita, gitu. Karena pada dasarnya dalam hal apapun, tentu kita ingin mengalami perasaan yang nyaman, perasaan yang tenang, gitu ya. Walaupun ada masalah ya, mau angin puting beliung segala macam, tapi bagaimana nih kita menghadapi masalah ini dengan tenang, gitu. Nah, sementara udah ada alat-alatnya. Kenapa sholat justru tidak membuat kita tenang? Kenapa berpuasa tidak membuat kita mampu menahan emosi dan ego kita, gitu. Sementara alat-alatnya sudah diberikan, jebatannya sudah diberikan supaya bertemu pada pemaknaan itu sendiri. Nah, ada kebiasaan di points of view buat bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman, kakak-kakak semua yang baru join. Kita punya rules kalau di point of view itu. Jadi karena di sini adalah kita bercerita gitu ya satu sama lain gitu. Diharapkan nanti kalau ada yang bercerita kita stop judging gitu ya. Lalu kita belajar menghargai, berempati, dan mendengarkan ketika nanti ada yang sedang bercerita. Mana tahu ya, kemungkinan hari ini adalah menjadi momen terbaik bagi diri kita sendiri, teman kita, atau bapak-bapak ibu-ibu yang lain. Oke. Ini juga salah satu budaya yang ada di points of view. Ya, jadi ada namanya pause. Pause ini bagaimana kita melihat ke dalam diri kita sendiri, tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, gitu ya. Ini adalah momen kita jujur kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita membuka hati, membuka pikiran. Pos ini ibarat sebuah hadiah yang kita berikan kepada diri kita, seperti me time ya. Kita melepaskan sebentar pikiran kita tentang pekerjaan, tentang peran-peran kita yang lain. Kita diam sebentar, berjeda sebentar untuk melihat ke dalam diri sendiri. Nanti Kak Ellen akan memutar sebuah lagu. Nanti kita akan sama-sama menikmati pause kita, memberi hadiah kepada diri kita sendiri, agar apa? Agar kita bisa membuka hati dan lebih menyelami tentang diri kita sendiri. Baik. Sudah siap semua untuk ikutan pause? Kalau sudah siap, boleh kasih reaction yang paling suka ya, paling favorit dari teman-teman semua. Iya, momen paling nano-nano. Ya, oke. Sepertinya sudah siap untuk pause, Kak Ellen. Saya akan stop share. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh sambil memejamkan mata, istirahat sejenak, fokus kepada diri sendiri, dan kita nikmati musiknya. Oke? Silakan, Kak Ellen. Hembuskan perlahan, ku tarik nafas panjang saat ini. Hembuskan perlahan dan sadari
Ku memang pantas untuk dicintai, tapi siapa yang kau temani? Jika memang ini benar untukku, maka dekatkanlah kepadaku. Jika memang ini bukan untukku, bolehkah ku mohon dulu, tunjukkan jalanku padamu untuk bisa merasakan kasih-Mu beriku tanda itu. Jika memang ini benar untukku, maka dekatkanlah kepadaku. Jika memang ini bukan untukku, bolehkah ku mohon dulu, oh tunjukkan jalanku padamu untuk bisa merasakan kasih-Mu beriku tanda itu. Selalu ku tunggu-tunggu di pergantian malam dan siangmu. Selalu ku tunggu-tunggu tanda-tanda itu. Untuk bisa merasakan kasih-Mu beriku, ternyata ku rasakan ku bisa merasakan tanda itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikutan post tadi. So, how do you feel? Apa yang dirasakan ketika ada momen post tadi? Ada yang mau open mic? Boleh sharing? Apa yang dirasakan ketika kita berjeda sebentar, berbicara sebentar dengan diri kita sendiri, atau dengan perasaan kita, atau dengan rasa lelah kita? Apa yang dirasakan? Boleh chat di kolom chat, atau juga boleh open mic bagi Bapak Ibu yang mau share. Oke, Kak Ingrid. Ikhlas, percaya dengan rencana Tuhan. Jadi pingin escape. Oke, apa judul lagu tadi? Tanda, Yura Yunita. Ya. Ada yang mau share? Boleh open mic silakan. Saya pingin dengar buat yang pertama kali. Bagaimana sih proses post? Jangan-jangan kita selama ini lama sekali belum pernah berbicara dengan diri kita sendiri. Jangan-jangan suaranya terlalu berisik ya, kanan kiri, sehingga kita tidak punya waktu berjeda untuk mendengarkan perasaan kita, untuk berbicara dengan diri kita sendiri.
Oke, ada yang mau sharing? Boleh saya sharing? Iya, silakan Kakak. Nama saya Dwi, saya tinggal di Malang. Baik, Oh, Kak Dwi. iya, eh, sesi seperti ini bukan pertama buat saya dan memang yang paling saya sukai adalah ketika pause. Soalnya kembali ke dalam diri kita, Iya. mengenali setiap emosi yang muncul dari peristiwa yang datang dan iya sih tadinya ya akhir beberapa hari ini ya seminggu 1-2 minggu inilah itu memang ada rasa kesal dan marah dan ada sesuatu yang triggering gitu. Hmm. Mm. Eh, dan ketika sesi pause tadi, wow, saya tertawa pada diri saya sendiri, mentertawakan diri saya sendiri. Ternyata iya, selama ini ketika kita diam dengan diri kita sudah dikasih tanda-tanda sebetulnya sama Tuhan. Kalau kita mau tahu, kalau kita mau aware, kalau kita mau conscious ya. Tapi kitanya sendiri yang terlalu sibuk dengan emosi. Misalnya saya tadi kan marah dan kesal ya. Itu terlalu sibuk dengan rasa kesal dan marah itu sampai lupa bahwa Tuhan tuh sudah ngasih pertanda-tanda gitu loh. Tanda-tanda tapi ya itu. Iya. Jadi Terima jadi kasih, ya Bu. terima kasih ya momen tadi saya momen pause tadi. Oh iya. Eh, lagunya pas banget disuruh ke Bali. Seperti sedang diberi tanda oleh Tuhan Iya, ya. sudah diberi tanda sama Tuhan, tapi kitanya yang terlalu sibuk dengan ego kita, dengan, nah, ya, terima kasih sekali. Ya, makasih banyak Ibu Kak Dwi ya. Kak Dwi dari Malang. Iya, iya. Oke, ada lagi yang mau sharing? Boleh satu orang lagi? Apa yang dirasakan ketika proses berjeda sebentar tadi? eh, ada kini dalam kesadaran tentang perasaan kita, tentang pikiran yang mungkin sedang berisik sekali, atau ada kekhawatiran, atau ada ketakutan yang itu bisa kita komunikasikan ketika proses pos berlangsung. Boleh satu orang lagi jika ingin berbagi, silakan open mic-nya. Aku Faida. Iya, silakan. Kayak lebih rileks aja gitu, apalagi udah berapa hari ini lagi lumayan apa ada banyak kesibukan gitu yang selain urusan rumah. Jadi Hmm. lumayan Anak iya ya. iya selain itu. Nah, terus kayak lumayan enak gitu kayak rileks aja gitu pas dengerinnya. Semacam diberi tanda. Iya, terus kayak semacam diri tanda buat istirahat dulu sebentar gitu, tengok pagi dulu sambil. Disuruh ambil me time dulu sebentar. Iya, Oke, terima kasih Saila. iya, terima kasih Aiza. Oke, saya ambil lagi. Ya. Nah, setelah sesi pause, ini adalah momen yang buat pertama kali ya menggunakan tools point of view. Oke, di point of view itu kita menggunakan visual, foto atau gambar ini semacam archetype-nya Carl Jung ya kalau di psikologi gitu. Jadi itu bisa menggambarkan tentang perasaan kita, sudut pandang kita gitu. Dan di sini Bapak Ibu bebas menilai dari sisi diri masing-masing tentang gambar yang diambil nanti. Oke, pertanyaan pertama, saya akan meminta Bapak Ibu untuk memilih satu kartu, 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 6, gitu ya.
Apa hal yang menghalangiku selama ini? Nah, ini terkait dengan keinginan kita untuk merasakan kenyamanan diri, emosi yang stabil, gitu ya. Apa hal yang menghalangiku selama ini? Silakan Bapak Ibu boleh memilih di 1, 2, kayaknya aku kesenggol di angka 5 deh Kak Aida misalnya ya. Kok kayaknya aku seneng banget di angka 3 misalnya. Silakan, boleh silakan dipilih sebelum saya akan membuka kartu pilihan Bapak Ibu nanti. Ya, kita lihat ada 1, ada 2, ada 3, ada 6. Oke, iya, masih memilih? Silakan dipilih. Oke, kalau sudah dipilih, kita buka kartunya ya. Oke, sekarang coba perhatikan masing-masing kartu yang sudah Bapak Ibu pilih. Ingat tadi ya, di angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 6. Sekarang, perhatikan dengan seksama kartu yang sudah kita pilih tadi. Apa yang menarik dari foto ini? Apakah warnanya atau objeknya? Mana yang menarik? Warnanya kah atau objeknya? Ketika Bapak Ibu melihat foto ini, kira-kira emosi apa yang muncul? Marahkah, bahagiakah, sedihkah? Emosi apa yang muncul ketika melihat foto ini? Lalu, adakah seseorang yang terhubung dengan foto yang Bapak Ibu pilih? Teringat seseorangkah ketika melihat foto ini? Setiap foto itu punya cerita, ya. Ada story-nya. Jika kita meminjam story-nya, kira-kira fotografernya ini 5 menit sebelum mengambil foto ini, kira-kira apa yang terjadi? Lima menit setelah foto itu diambil, dicekrek gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi? Ketika melihat foto ini, hal apa yang terhubung dengan diri Bapak Ibu sendiri? Adakah hal yang relate dengan diri Bapak Ibu sendiri begitu melihat foto itu? Baik. Sekarang saya meminta, oke kita lihat dulu ada yang share sepertinya. Lucu, terkesan. Oke, objeknya relate. Ada yang tertawa ya, macam-macam ini. Suasana yang tampilkan oleh foto tersebut, 5 objeknya. Oke. Kaos kaki warna dan corak menunjukkan perbedaan. Oke. Sekarang Bapak Ibu sudah menyiapkan alat tulis, kertas, dan pulpennya. Oke. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk menuliskan ya sebuah pengakuan mengenai hal yang menghalangi Bapak Ibu untuk merasakan ketenangan selama ini, untuk merasakan tujuan dari pemaknaan dari ibadah-ibadah berpuasa atau ibadah yang lainnya.
Hal apa yang menghalangi itu? Buatlah sebuah pengakuan dalam bentuk tulisan. Nanti selama Bapak Ibu menulis, Kak Ellen akan menyalakan sebuah lagu untuk menemani Bapak Ibu menuliskan pengakuan dan penerimaan terhadap dirinya. Oke, aku selama ini hal ini nih yang menghalangiku. Kenapa aku menjadi masih suka pemarah misalnya ya. Nah, silahkan nanti selama proses menulis tuangkan semua yang Bapak Ibu rasakan dan buatlah sebuah pengakuan bahwa inilah diriku, inilah yang membuat aku terhalang untuk mencapai pemaknaan-pemaknaan dalam spiritual. Oke, sudah siap semuanya? Ya, Kak Ellen akan apa? Memutar sebuah lagu ya Kak Ellen ya. Jadi silakan Bapak Ibu menggunakan alat tulisnya dan ungkapkan semua hal yang menurut Bapak Ibu ini dia yang menghalangi aku selama ini. Oke?
Oke, waktu menulisnya sudah selesai, tapi kalau memang masih ada yang sedang menulis, nggak apa-apa, dilanjutkan saja. Ya, puasa tak mampu membawaku pada versi terbaikku, karena ternyata aku belum benar-benar berdamai dengan diri sendiri, belum menerima keadaan dan kehidupanku seapa adanya, terlalu hidup di masa depan, bukan di masa sekarang. Ya, memaafkan diri sendiri itu memang bagian yang paling berat mungkin ya, gitu ya. Nah, tapi inti dari memaafkan adalah ketika kita mengingat tanpa ada emosi, termasuk ketika ada seseorang yang menyakiti kita, kita mengingatnya, tetapi tanpa ada emosi. Berarti ada acceptance di situ. Oke, ada lagi yang mau share? Boleh share di chat atau boleh open mic gitu. Tentang proses awal tadi ya, apa hal yang menghalangiku selama ini? Mana-mana ini. Mereka. Oke. Nah, ada yang mau sharing? Sharing apa pengakuannya kepada diri sendiri. Boleh share di chat atau boleh open mic. Bercerita saja supaya mungkin teman-teman bisa mendapatkan insight dari cerita Bapak Ibu eh, kepada yang lain, gitu ya. Tapi jika belum ada, tidak apa-apa. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Setelah apa hal yang menghalangiku selama ini dan sudah membuat sebuah pengakuan, oke, sebentar saya. Sudah full ya? Ya. Nah, sudah membuat pengakuan, ternyata sebenarnya semesta itu sudah ngasih tanda gitu untuk kita. Ternyata semesta itu ternyata sudah ngasih sesuatu nih, tapi kita ternyata sering mengabaikan gitu. Oke, Kak Afi, ternyata aku masih terganggu dengan pendapat orang lain, takut akan penilaian orang lain ketika tidak sama dengan mayoritas. Masih terganggu dengan standar orang lain, padahal menjadi autentik tidak apa-apa. Just be you, be yourself. Terima kasih Kak Afi. Kak Dwi, puasa adalah momen dekat kembali ke diri sendiri, menerima diri sendiri seapa adanya. Segala sisi diri itu yang bikin nano-nano. Mesti berani dan jujur. Oke, terima kasih. Ada Kak Yuli juga. Perlu banyak kesadaran untuk tidak terluka ketika ingat nama seseorang atau melihat seseorang yang pernah menggores luka. Dan ketika saya teringat hal yang dulu pernah melukai, kini justru tersenyum itu luar biasa ya. Ternyata semua butuh proses. Ya, ada Kak Ocha, rasa khawatir akan masa depan, bingung, melangkah, takut, tidak sesuai harapan. Ya, terkadang ekspektasi itu adalah hal yang sangat kejam ya, membuat kita merasa cemas, tersiksa, dan khawatir. Oke, baik. Terima kasih eh, sudah sharing di chat. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, Bapak Ibu boleh memilih satu kartu
ini adalah seperti tanda dari semesta yang bisa menjadi kode ya, kode untuk Bapak Ibu. Oke, ternyata ini yang harus aku lakukan. Silakan dipilih 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Ya. 1, 2, 3, 5, 3, 5 ya. 6. Ya, masih tetap memilih, silakan. Kira-kira semesta ngasih tanda apa sih ke kita gitu ya. Oke, sudah siap pemilih semua? Kita akan open kartunya. Oke, 1, 2, 3 saya akan open kartunya. Oke. Relate tidak dengan kondisi Bapak Ibu hari ini? Forgiveness, pengampunan, goal, tujuan, trust, kepercayaan, ya, generosity, kemurahan hati, everything is possible, semuanya mungkin. Devotion itu adalah pengabdian, gitu. Kira-kira itukah tanda? Wah, Ibu Eva, relate banget. Ibu mau share, Ibu? Pas ya, Kak Dwi juga pas, gitu ya. Jadi Gak sebenarnya apa-apa semesta, sih, ya Bun. silakan. Siapa yang mau share? Malam, Bun. Ya, eh Ikut kalau ada apa ya poin gini nih rasanya memang seperti disuruh jeda memang ya bukan seperti disuruh ya tapi memang harus jeda gitu loh dan itu iya. benar gitu. Mhm. Tadi nomor 1 saya awalnya dapat itu ya memang semuanya itu seperti ada di kepala saya semua. Saya yang harus menyelesaikan semua. Padahal kan ya nggak harus gitu loh seperti itu. Dan biasanya kalau sudah mentok gitu ya saya sudah, akhirnya saya taruh gitu aja. Lalu saya ingat dengan tujuan awal dan ternyata pesan semesta untukku ini kok ya nomor 2 isinya adalah goal gitu. Jadi ya relate sih menurut saya sangat relate pun ya. Seperti itu. Saya menyadari bahwa saya bisa overload di kepala saya dan semuanya itu saya lakukan tapi terus akhirnya saya mesti ya pasti terjeda karena saya buka koi pun seperti itu selama ini tuh ikut Iya, 2 kali koi itu juga akhirnya mesti ada kayak apa ya refresh itu ya mungkin ya iya, tuh, seperti itu yang saya rasakan dan sekarang pasti akhirnya saya memang ada gitu tapi pasti butuh sabar ya butuh waktu untuk akhirnya kita ya saya tahu goal saya tapi untuk ke sana itu juga butuh waktu gitu jadi ya itu pun benar, apalagi ini buat benar. ibadah itu ya memang jadi adem. Mhm. Yang biasanya itu ya kita kalau puasa kan juga otomatis apa ya kita sudah mengurangi waktu ya untuk di kantor tuh pasti sudah berkurang ya ada jadwal lebih pulang lebih awal Iya, masuknya lebih pagi gitu jadi itu pun juga benar-benar sangat membantu di saat saya juga merasakan bahwa semuanya sudah overload mentok ini jadi ya udah saya taruh tapi saya tidak lupa dengan tujuan saya. Ya itu pun. Tadi kalau ditanya relate, pesan semestanya, alhamdulillah kok relate gitu. Dan semakin menguatkan saya. Oh iya, berarti saya sudah benar, saya punya tujuan ini. Ya sudah. Cuman harus sabar itu pun, yang mungkin butuh dikuatkan ya. iya, Dan benar, alhamdulillah, sih, menemui momen Ramadan ini alhamdulillah. benar. Terima Jadi, kasih, Bunda. iya, terima kasih, Bu. Jadi ternyata perjalanan untuk menemukan pemaknaan itu tidak bisa terburu-buru, ya. Itu menuju jalan spiritualis itu tidak bisa terburu-buru, gitu. Istilahnya kita seperti menyampaikan kepada Tuhan,
Tuhan, aku bernapas saja kau urusi gitu ya. Tubuhku nih saja kau urusi gitu. Jadi hal-hal yang tidak mungkin sempurna aku lakukan, aku serahkan saja kepadamu. Jadi perjalanan spiritual itu tidak mungkin membawa kita tergesa-gesa untuk mencapainya. Oke, ada yang sudah share di chat? Ya, nomor 3 pas kebetulan saya lagi berusaha bangun kembali kepercayaan diri. Ya, terima kasih sama-sama. Relate Mbak Ingrid ya. Ya, terima kasih. Boleh Ada. saya bertanya? Ya, silakan Ibu. Eh, Tadi waktu kartunya masih terbalik, itu saya sebenarnya bingung. Mhm. Antara tadi munculnya 3, 1, Mhm. 3, 5, sama 6. Terus terakhir 2 lah gitu. Mhm. Makanya saya tadi kan ganti dari 5 ke 2. Itu mungkinkah seperti itu gitu. Jadi ini apa proses yang saya alami ini sudah on the track apa gimana ini? Ya, kalau di Ya, point of view itu adalah berdasarkan sudut pandang kita sendiri, Ibu. Jadi makanya namanya point of view. Gitu. Jadi itulah yang Ibu alami, prosesnya akan seperti itu. Kadang-kadang memang kita akan bertanya benar nggak sih begini gitu ya. iya. Sebenarnya Kenapa? semuanya benar. Kenapa kok banyak banyak yang kartunya itu banyak seperti memanggilnya kok lebih dari 1 ya? Berarti banyak ini ya sudah dipanggil. Oke, Iya oke. begitulah. Iya. Ya, Thank you, terima thank you. kasih Terima Ibu. kasih ya. Oke, kita lanjutkan ya. Eh, Kali ini kalau kita sudah merasa ada pesan semesta nih untukku. Jadi, kira-kira apa hal yang bisa membawaku bergerak pada perubahan itu? Kalau tadi ada yang belum bisa memaafkan, bagaimana aku belajar bergerak untuk melakukan perubahan menjadi diriku yang lebih tenang? Bagaimana aku membawa perubahan pada egoku yang tidak terlalu besar lagi? Bagaimana aku membawa pada berpuasaku dalam hal pengontrolan diri? Nah, kali ini saya akan kasih 2 pilihan kepada Bapak Ibu. Boleh memilih kartu yang tertutup seperti ini, atau nanti memilih kartu yang terbuka. Nanti saya akan buka kartunya. Kalau yang mau memilih kartu tertutup, silahkan dipilih sekarang. Saya akan kasih waktu 1 menit. Nggak usah lama-lama ya, pilih kartunya. Ya, silahkan pilih. Yang mau memilih dalam face down, nanti saya akan buka kartunya. Oke, sudah yang memilih kartu tertutup, sudah selesai. Oke, saya akan buka. Oh, masih ada. Ya, kayaknya lebih banyak penasaran kalau tertutup ya kartunya. Gitu. Oke. Oke, sekarang saya akan kasih kesempatan buat Bapak Ibu yang memilih kartunya yang terbuka. Oke. Yang memilih kartu tertutup tadi, sekarang kita perhatikan lagi baik-baik kartunya. Sekarang kita abaikan dulu judul pada setiap kartu. Ya. Kita lihat lagi pada gambarnya. Apa yang menarik dari gambar ini? Warnanya kah? Objeknya kah yang menarik? Atau ada sisi yang tidak terlihat menjadi menarik untuk diamati? Oke, emosi apa yang muncul ketika melihat foto ini? Ada rasa
takutkah, marah, sedih, tertawa, terluka, atau emosi yang seperti apa yang muncul ketika melihat gambar ini? Saat melihat gambarnya juga, bisa objeknya atau sekelilingnya, suasananya, keadaannya, siapa yang terhubung? Bagian diri kita manakah yang terhubung? Atau ada seseorang yang terhubung ketika melihat gambar ini? Oke, sekarang kita lihat di judul kartunya. Hubungan apa antara kartu, gambar, dengan kata yang ada di kartunya? Jika ada satu kata yang tepat menggambarkan itu, Bapak Ibu boleh memilih kata yang lain. Oke, ada kartu satu, ketakutan, load, beban gitu ya. Yang tiga itu ada rasa bersalah. Yang keempat itu adalah pengampunan. Yang kelima itu adalah cinta. Dan yang keenam adalah kematian. Baik, hal yang membawaku bergerak pada perubahan. Ya, buatku bukan girl, tapi shy. Oke, boleh kakak? Oke. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu kembali untuk mengambil alat tulisnya. Kali ini saya mengajak Bapak Ibu untuk menuliskan surat kepada diri sendiri. Nanti selama proses menulis surat pada diri sendiri, Kak Ellen akan memutar sebuah lagu untuk menemani Bapak Ibu menulis surat kepada diri sendiri. Katakan saja apa yang dirasakan selama ini, apa yang dari awal boleh tadi ya, dari yang menghalangi, atau ini janjiku untuk bergerak melakukan perubahan pada diriku sendiri. Oke? Kak Ellen, silahkan dinyalakan musiknya. Teman-teman, Bapak Ibu boleh silahkan mengambil alat tulisnya. Kita mulai menulis surat untuk diri kita sendiri.
sendiri. Ada yang mau membacakan surat untuk dirinya sendiri? Boleh, silakan open mic. Jika belum ada, boleh di kolom chat ya untuk menyampaikan apa sih harapan-harapan kita untuk diri kita sendiri. Supaya nanti tahun depan semoga latihan puasa hari ini akan mencapai pemaknaan gitu ya. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga tadi ya. Mau buka mikir makan apa gitu ya, mau sahur mikir makan apa. Akhirnya isinya puasa kita adalah isinya makanan akhirnya gitu ya. Oke. Ada yang mau share? Sepertinya masih ada yang melanjutkan. Ada yang melanjutkan. Boleh silakan dilanjutkan surat untuk dirinya sendiri. Nanti sebelum Bapak Ibu istirahat, suratnya boleh dibaca ulang. Dibaca ulang apa yang sudah ditulis tadi, dibacakan kembali sebagai afirmasi kepada diri kita sendiri. Oke. Ya, ada yang mau bercerita tentang hal yang membawaku bergerak melakukan perubahan. Silakan jika ada yang mau bercerita, berbagi hal apa yang membuat aku bergerak untuk melakukan perubahan. Perubahan tentunya dalam pemaknaan diriku, bagaimana aku menata hatiku gitu ya. Bagaimana aku memiliki welas asih gitu ya. Memiliki welas asih karena ternyata kembali kepada ilahi semesta itu adalah ketika kita memiliki berkasih sayang pada diri kita sendiri dan kepada lingkungan kita. Awalnya harus dari diri sendiri dulu. Nah. Oke, jika tidak ada, saya akan mengajak kira-kira setelah kita berproses malam ini 1 kali 24 jam, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apa yang ingin dilakukan 1 kali 24 jam dan harus ditunaikan ya. Gitu. Lalu 7 hari ke depan, kira-kira apa yang akan dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Dan 30 hari ke depan, apa yang akan dilakukan? Jadi 1 kali 24 jam, 7 hari ke depan, dan 1 bulan ke depan. Gitu ya. Boleh ditambahkan ke dalam surat cinta untuk dirinya sendiri tadi gitu. Untuk dikip mungkin ya lebih nyaman bacanya sendiri saja Bu Aida gitu ya saat sebelum istirahat. Boleh monggo silakan. Gitu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau sharing, bertanya setelah kita mengikuti dari proses awal tadi ya. Ada yang relate banget ada yang aduh aku kayak terbuka nih hatiku gitu. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing gitu. Eh, saya persilahkan sebelum nanti sesi terakhir kita akan tutup dengan sebuah cerita untuk mencapai insightful ya. Semoga ada insightful hari ini dari proses kita dari awal sampai akhir tadi. Oke, kalau saya bertanya, 1 kali 24 jam, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Boleh share di kolom chat? Satu kali 24 jam, apa yang akan dilakukan? Ya, melakukan hal yang bermanfaat. Bu Ingrid boleh lebih spesifik ya. Dengan terapi anak saya, besok terus pulangnya lanjut bikin tulisan untuk website. Oke, Kak Saila. Ibu Dwi meditasi. Ya, supaya lebih mengenal tentang emosi diri ya Ibu. Oke, terima kasih
Bapak Ibu sudah mengikuti proses ini, ya Mbak, ada Pak Umar lebih dekat pada diri, lebih dekat pada diri 1 kali 24 jam, akan lebih banyak berbicara dengan diri sendiri, ya. Jaga kesehatan mental dari emosi negatif, dengerin lagu yang bikin saya lebih percaya diri. Oke, Kak Yuli, ada lagu yang lagi disenengin banget yang bikin percaya diri, Kak? Iya, terima kasih buat Bapak Ibu. Oke, saya akan tutup sesi kita malam ini karena sepertinya banyak yang sedang berbicara dengan diri sendiri hari ini. Dan mungkin ingin melanjutkan lagi nanti ya sebelum istirahat untuk berbicara kembali pada dirinya sendiri. Jadi ada sebuah cerita, judulnya Danau dan Garam. Tadi satu hari cerita ini populer sekali di kalangan tasawuf ya, sofistik. Suatu hari seorang murid datang kepada Jalaluddin Rumi. Beliau adalah sufi yang besar. Murid ini datang dengan hati yang sangat gelisah. Lalu dia berkata, "Guru, hatiku terasa berat sekali. Aku mudah marah, aku cemburuan, dan aku sering merasa kecewa dengan kehidupan. Aku ingin hatiku tenang. Bagaimana caranya, Guru?" Ditanya si murid ini ya. Lalu Rumi tersenyum dan berkata, "Oke, ikutlah denganku," katanya. Ia membawa murid itu ke tepi danau yang airnya begitu jernih hingga dasar danau ini terlihat jelas. Gitu ya. Lalu Rumi mengambil segenggam garam dan ia menaburkannya ke dalam air danau. Lalu diperintahkanlah kepada muridnya ini, "Sekarang cicipilah air danau ini," kata Rumi. Lalu murid ini menciduk air danau dengan tangannya, lalu menyesapnya, dan rasa airnya ya tetap segar dan jernih, gitu ya. Kemudian Rumi membawa muridnya ini ke sebuah rumah yang ada secangkir gelas, ukurannya kecil ya. Lalu Rumi mengambil segenggam garam yang sama jumlahnya, lalu menuangkannya ke dalam cangkir berisi air. Lalu sekarang dia perintahkan lagi kepada muridnya, "Oke, sekarang minumlah ini," ujar Rumi. Tapi begitu murid itu mencicipi air dalam cangkir, ia langsung meringis. "Wah, Guru, airnya terasa asin dan pahit." Lalu Rumi berkata, "Wahai anakku, hati manusia itu seperti wadah air. Jika hatimu kecil seperti cangkir, maka sedikit garam kehidupan saja akan membuatnya terasa pahit. Tapi jika hatimu luas seperti danau, maka segala kepahitan dan rasa asin tadi tidak akan merusaknya. Maka jangan jadikan hatimu sekecil cangkir yang mudah terisi amarah dan kesedihan. Luaskan hatimu, terima hidup dengan kebijaksanaan, dan biarkan segala kesulitan larut tanpa mengusik kedamaianmu. Hati yang lapang itu mampu menampung segala emosi tanpa terguncang, seperti air danau yang tetap jernih meski diberi garam. Hati yang luas akan tetap tenang meski diterpa ujian kehidupan. Lalu hati kita yang manakah? Danau yang luas atau cangkir yang mudah terguncang? Oke, itu cerita dari Rumi. Semoga bisa menutup malam dan istirahat kita malam hari ini. Demikian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir hari ini. Terima kasih sudah berbagi. Dan semoga mendapatkan insight yang bermanfaat dari
sesi kita malam ini. Saya kembalikan ke Kak Ellen. Kak Ellen, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Aida untuk sesinya malam hari ini ya. Luar biasa nih, Bapak Ibu, bagi yang merasa apa ya tadi sebelum ikut sesi itu masih gundah gitu ya hatinya, perasaannya, tapi setelah mengikuti proses bareng Bu Aida, lebih yakin, lebih tertata hatinya, boleh drop di kolom chat yes, yes, yes gitu ya. Boleh. Yes, yes, yes. Ya, sambil Bapak Ibu juga share di kolom chat. Oke, yes, yes. Saya mau menginfokan lagi, mereminder bagi Bapak Ibu yang tertarik gitu ya, atau pengen tanya-tanya dulu gitu, pengen tahu toolsnya ini apa aja sih, terus biasanya dipakai untuk siapa aja, dipakai untuk kegiatan apa aja gitu. Boleh banget terkoneksi bareng tim kami gitu ya, bersama Putri. Nanti akan di drop linknya di kolom chat juga. Jadi Bapak Ibu bisa langsung terkoneksi untuk tahu lebih detail tentang toolsnya ya. Saya juga mau mengingatkan bahwa kita akan ada sesi workshop untuk mendalami tentang tools dan metode dari Points of View, Bapak Ibu. Ada di Jakarta tanggal 15 Maret. Dan kalau misalnya Maret ini terlalu mepet gitu ya, karena ini di tanggal 10, boleh ikut yang bulan April, ada di tanggal 27 April, lokasinya juga di Jakarta. Seperti itu. Nah, saya mau kasih surprise nih buat teman-teman yang khusus datang pada malam hari ini. Nah, tadi kan sudah lihat ya prosesnya bareng Bu Aida menggunakan struktur pertanyaan yang runtut gitu ya. Frameworknya seperti apa, penggunaannya. Nah, kita juga ada buku Empowering Coaching Framework. Nanti Bapak Ibu di buku ini akan menemukan banyak sekali framework gitu ya. Mulai dari yang entrepreneur, untuk relationship, parenting gitu ya, itu ada semua lengkap di buku ini ya, karena ada bonus juga 25 framework, daily framework yang bisa Bapak Ibu pakai kapan aja. Bukunya sangat simple dan ringan. Dan juga ada coaching journey untuk mendalami metode-metode dalam coaching. Nah, kalau Bapak Ibu beli buku ini akan dapat free satu buku sukses coaching dengan 101 pertanyaan kunci. Di sini sudah lengkap berbagai pertanyaan bisa dipakai di area manapun untuk melakukan coaching ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang juga mau mendalami apa coaching gitu ya dengan pertanyaan struktur pertanyaan, boleh langsung aja kontak Mbak Ayuli gitu ya, atau linknya sudah tertera di layar Anda, atau bisa scan juga barcode di layar Anda, bisa di-scan langsung terkoneksi dengan Mbak Ayuli. Penawaran ini cuman berlaku bagi teman-teman yang datang ya pada malam hari ini, dan ini berlakunya cuma 1 kali 24 jam gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang tertarik langsung aja ambil slotnya dulu, chat-chat ke Mbak Ayuli gitu ya. Nanti Mbak Ayuli akan data semuanya. Kalau Bapak Ibu sudah chat gitu ya, itu bisa dapat slot bukunya seperti itu ya. Jadi ini hanya berlaku 1 kali 24 jam. Kalau besok atau besok lusa gitu ya, aku mau bukunya ini kemarin Mbak. Sayang sekali gitu ya, karena ini hanya berlaku 1 kali 24 jam seperti itu. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, sudah. Ya. Nah, thank you. Kalau misalnya masih ada pertanyaan yang masih belum terjawab gitu ya, atau masih kepo nih, pengen tahu gitu ya tentang sesi yang dibawakan Bu Aida ataupun tentang tools point of view, boleh nanti terkoneksi dengan Bu Aida sendiri ya. Bu Aida melalui DM di Instagram yang tadi sudah di-share. Boleh kalau mau tanya-tanya ke Bu Aida, silahkan. Juga bisa terkoneksi dengan tim kami, tim dari Points of View atau Sinergia Coaching Center. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, ini ada. Oh ya, terima kasih, terima kasih. Oke, sip kalau gitu.
Oke, kalau gitu makasih ya Bu Aida, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya dan selamat istirahat. Terima kasih. Terima kasih Kak Ellen. Thank you Bu Terima Aida. kasih. Keren Bu banget, Ida, keren, keren. thank you Kak Ellen. Terima kasih semuanya. Good evening Mbak Yuli. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Kau anggap aku tak Jangan 10 ya, sudah suwe.